Shalom, bertemu lagi bersama saya Rifhan Syabuna. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali lagi berbicara mengenai tata gereja reformasi, secara khusus pasal yang ke-43, 44 dan barangkali nanti 45. Pasal 43 yaitu tentang konsulen. Artinya dalam hal ini rapat klasis harus membentuk atau menunjuk seorang pendeta yang bertugas sebagai konsulen. Konsulen artinya dalam hal ini ia mendampingi, ditunjuk untuk mendampingi satu majelis gereja atau suatu jemaat agar jemaat ini dapat beraktivitas dalam hal mengerjakan pemanggilan seorang pendeta di jemaat itu. Artinya ada yang ditunjuk seorang pendeta, misalnya begitu ditunjuk oleh klasis, dia menjadi pendamping untuk sementara waktu agar bisa menyusun rencana-rencana dalam hal pemanggilan seorang pendeta. Jadi inilah tugas daripada konsulen-konsulen yang dipilih oleh klasis, itu yang dimaksudkan di dalam pasal yang ke-43 ini sendiri. Kemudian di pasal yang ke-44 berkaitan dengan pemeriksaan gerejani. Dikatakan di dalam buku ini, klasis itu memberi kuasa tiap-tiap tahun kepada beberapa pendeta yang tercakap karena pengalamannya dan kebijaksanaannya untuk mengadakan kunjungan pemeriksaan dalam semua gereja sedaerahnya. Jika perlu, seorang penatua yang cakap dapat diangkat pula. Artinya pemeriksaan gereja ini terkait dengan hal-hal yang ada di dalam suatu gereja. Dalam hal ini apakah pejabat gereja itu mereka mempertahankan ajaran yang murni dalam hal pemberitaan Injil kepada jemaat di sana. Apakah tata gerejanya diindahkan, artinya segala sesuatu berkaitan dengan aturan gereja atau aturan tata gereja dijalankan dengan baik. Apakah pejabat-pejabat maupun jemaat giat untuk membangun gereja. Membangun gereja dalam hal ini ya mereka bertumbuh memberitakan Injil sesama jemaat, mereka niat untuk juga memanggil pendeta. Itulah wujud dari pembangunan. Mereka memberikan persembahan dengan baik, ada persembahannya dan juga ada pemasukan di dalam gereja tersebut. Itulah menunjukkan bahwasanya jemaat ini mampu atau giat untuk membangun gereja tersebut. Nah, itulah tugas yang diberikan di dalam hal ini terkait dengan pasal yang ke-44, yaitu pemeriksaan gereja nih. Ada pendeta-pendeta atau penatua yang ditunjuk memang untuk memeriksa. Tujuannya apa? Agar gereja ini memang dijaga dalam hal pengajarannya, dijaga dalam hal tata gerejanya, dijaga dalam hal pembangunannya ataupun perkembangannya, agar gereja ini benar dapat bertumbuh secara iman dengan baik, sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan pemberitaan Injil yang benar, sesuai dengan tata gereja yang ada. Jadi tidak menyimpang ataupun tidak memiliki aturan tersendiri, tidak memiliki cara tersendiri dalam bergereja. Itulah tujuan dari pasal 44 ini, adanya pemeriksaan gerejani. Artinya bukan memberikan dasar bahwasanya suatu gereja ini sudah memiliki kesalahan atau apa, tidak, tetapi ini dilakukan memang untuk pemeliharaan terhadap gereja-gereja, agar memang gereja-gereja senantiasa berada pada tempat yang tepat, pada posisi yang tepat di dalam mereka melakukan kegiatan bergereja. Kita lanjut di pasal yang ke-45. Ini berkaitan dengan sinode provinsi. Nah, perkumpulan sinode provinsi akan diadakan beberapa klasis di daerah yang sama, yang masing-masing mengutus 2 orang pendeta dan 2 orang penatua. Jikalau sinode itu terjadi dari 2 atau 3 klasis saja, maka jumlah usulan itu dapat ditetapkan menjadi 3 orang. Jadi ini berkaitan dengan sinode provinsi. Artinya sinode provinsi ini diadakan di satu provinsi, diikuti oleh beberapa klasis, dan di dalam sinode ini memang yang diutus ialah majelis gereja atau orang-orang yang sudah dipilih dalam klasis. Jadi itu yang dimaksudkan di pasal yang ke-45 ini tentang sinode provinsi. Artinya harus diadakan memang sinode provinsi, dan itu memang berkaitan dengan hal-hal atau perkumpulan-perkumpulan yang lebih luas.
Kurang lebih itu berkaitan dengan 3 pasal yang menjadi bagian dalam tata gereja, secara khusus pasal 43, 44, dan 45. Semoga apa yang kita pahami hari ini bisa menjadi suatu hal yang bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata saya ucapkan shalom.